Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus US Anis Hairuman, MPD, selaku dosen mata kuliah Desain Pembelajaran SD, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Arfa Putri, selaku moderator dari kelompok 1. Serta rekan-rekan kelompok saya, yang pertama ada Anissa Aprilia, yang kedua Alia Setianing Tias, yang ketiga Anggi Dwi Astuti, yang keempat Asnat Clara Sinta, yang kelima ada Kirana Safwa Hairunisa, yang keenam ada saya sendiri Nur Arfa Putri, yang ketujuh Putu Dia Ayu Kartikawati, dan yang terakhir ada Jelika. Pada kesempatan ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di online learning UNJ, yaitu tentang mendalami lebih jauh framework UBD. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan understanding. Yang kedua, mengapa transfer penting sebagai indikator understanding. Yang ketiga, apa kaitannya dengan assessment sebagai advance. Yang ketiga, berikan contoh dalam konteks pembelajaran SD. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan by design. Yang kedua, mengapa by design penting. Yang ketiga, berikan contoh dalam konteks pembelajaran. Yang ketiga, berikan contoh dalam konteks pembelajaran di SD. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Anggi Dwi Astuti. Kepada Anggi, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan understanding menurut Glenn Wiggins? Understanding artinya memahami atau pemahaman. Pemahaman adalah bagian penting dan utama dalam pendekatan understanding by design. Pengertian pemahaman sangat bervariasi. Menurut Glenn Wiggins, pemahaman mempunyai beberapa pengertian, yaitu yang pertama, pemahaman adalah penyimpulan yang bermakna. Yang kedua, pemahaman sebagai transfer. Yang ketiga, pemahaman adalah pemahaman belajar dari pemahaman yang salah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anggi. Pertanyaan kedua mengenai mengapa transfer penting sebagai indikator understanding akan dijawab oleh Jelika. Kepada Jelika, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mengapa transfer penting sebagai indikator understanding? Transfer merupakan proses perpindahan pengetahuan yang dimiliki oleh guru ke siswa. Jika guru memiliki kemampuan transfer yang baik, maka siswa akan dengan mudah memahami pengetahuan yang diberikan oleh guru. Kemampuan transfer ini juga dipengaruhi oleh kemampuan berkomunikasi guru. Dengan komunikasi yang baik, guru dapat mentransfer pengetahuan yang dimiliki dengan cara-cara yang inovatif dan penggunaan bahasa yang efektif. Proses transfer antara guru dengan murid tentunya memiliki tantangan tersendiri. Selama ini kita berpikir bahwa ketika anak tersebut sudah mengerti dan mengingat apa yang kita sampaikan, maka proses transfer dipandang berhasil. Padahal menurut Bloom dan kawan-kawan, penerapan transfer bukanlah untuk mengingat apa yang sudah dipelajari saja, melainkan untuk memodifikasi, menyesuaikan, dan mengadaptasi pengetahuan yang diterima ke segala situasi. Jadi pengetahuan yang diterima siswa akibat proses transfer itu tidak sebatas siswa hanya paham saja, melainkan ada sesuatu yang dapat diterapkan oleh siswa dengan pengetahuan tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Jelika. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Alia Setianing Tias. Kepada Alia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertama, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa kaitannya dengan assessment sebagai evidence. Nah, sebelumnya pengertian assessment adalah proses mengumpulkan data bukti dan menelaah kebutuhan, keunggulan, kemampuan atau abilitas dan deskripsi pencapaian perkembangan dan belajar peserta didik. Nah, assessment merupakan istilah umum yang meliputi semua metode yang biasa dipakai untuk menjajaki untuk kerja peserta didik secara perseorangan atau kelompok kecil. Nah, asesmen dapat juga secara luas merujuk pada banyak sumber bukti dan aspek dari pengetahuan, pengertian, sikap, dan keterampilan peserta didik.
Sementara itu, asesmen sendiri itu merupakan proses peristiwa menyeleksi bukti nyata atau indikator mengenai apa yang sudah dicapai oleh peserta didik, kemudian diberikan pemaknaan atau pendeskripsian. Nah, hubungan asesmen sebagai bukti dengan transfer sebagai indikator dari understanding adalah bahwa asesmen sebagai bukti itu bagaimana apakah peserta didik dapat memahami pengetahuan yang diberikan oleh guru. Nah, jika hasil asesmen sebagai bukti bahwa peserta didik memahami asesmen sebagai bukti bahwa peserta didik mengerti, berarti hasil dari asesmen tersebut itu baik. Jika hasil asesmen itu memang baik, maka dapat dikatakan bahwa peserta didik itu memahami materi sehingga dapat melakukan kesimpulan yang bermakna. Begitupun sebaliknya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Alia. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat akan dijawab oleh Kirana Safwa. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Pada model desain pembelajaran Understanding by Design, understanding ini sendiri berarti pemahaman, yang jika disimpulkan, pendekatan ini bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang meningkatkan pemahaman siswa. Jika kita mengimplementasikannya dalam konteks pembelajaran jenjang sekolah dasar, we can start it with setting the goal. What we want to understand? Apa tujuan pembelajaran kita? Setelah itu, what is our essential question? Bagaimana cara kita untuk membuat topik materi yang kita angkat ini menjadi menarik? Apa pertanyaan-pertanyaan yang mampu membantu kita dalam mentransfer pengetahuan kepada siswa? Apa konsep yang akan kita dapatkan? Understanding ini sendiri berarti paham, yang artinya pada akhir pembelajaran siswa akan mengetahui sesuatu dan siswa mampu untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kita mau belajar tentang materi rangkaian listrik di kelas 6 SD, maka kita bisa membuat tujuan pembelajarannya dengan melakukan percobaan siswa mampu mengetahui konsep dasar rangkaian seri dan rangkaian paralel dengan tepat. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, kita harus menentukan bukti-bukti yang dapat diterima dan mendukung pembelajaran siswa. Proyek apa yang bisa dilakukan dan kriteria apa yang akan digunakan untuk membuktikan pemahaman siswa. Kita dapat menentukan asesmen dan evaluasi pembelajarannya. Pada materi rangkaian listrik ini, sesuai dengan tujuannya, maka asesmennya dapat berupa siswa mampu membuat rangkaian seri dan paralel dengan benar. Sementara evaluasinya, siswa dapat diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti, dalam suatu rangkaian listrik terdiri dari apa saja? Apa perbedaan dari rangkaian yang disusun secara seri dan paralel? Dan apa yang akan terjadi jika salah satu komponen dalam sebuah rangkaian itu menghilang? Baru setelah itu, kita akan menentukan proses belajar yang akan ditetapkan. Bagaimana proses belajar itu pun harus dilaksanakan agar mencapai tujuan dari pembelajarannya. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kirana Safwa. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan by design. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Putu Diayu Kartikawati. Kepada Putu dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan by design. Jadi by design bisa diartikan dengan rancangan. By design dalam pembelajaran adalah suatu rancangan pembelajaran yang disusun berdasarkan standar kurikulum untuk meningkatkan pemahaman siswa. Dengan by design, guru dapat memulai perencanaan dengan hasil yang ingin dicapai sehingga dapat mengatur kelas lebih efektif. Dengan itu, siswa bisa menemukan makna dalam kegiatan kelas dan terlibat secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran. By design dilaksanakan dengan merencanakan struktur pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, hasil, dan langkah-langkah untuk penilaian. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Putu. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Anissa Aprilia. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Anissa Aprilia akan menjawab pertanyaan mengapa by design itu penting. Ya, setiap guru pasti ingin siswanya memahami apa yang mereka ajarkan. Oleh karena itu, guru harus berkomitmen mengajarkan untuk pemahaman. Maka dari itu, desain perlu digunakan dan harus memperhatikan kelayakan
dalam konten tersebut. Karena setiap mata pelajaran memiliki begitu banyak konten yang berbeda. Desain penting untuk siswa menunjukkan pemahaman mereka melalui transfer. Jadi, bagian utama UBD adalah mengajar dan menilai pemahaman pada akhirnya dengan tujuan agar anak-anak mentransfer pembelajaran mereka. Jadi, pembelajaran tidak hanya melalui buku teks, tidak hanya melakukan kegiatan yang menyenangkan di luar sekolah maupun di dalam sekolah, tetapi dengan desain, guru mampu mengajar dan menilai untuk pemahaman dan transfer. Di UBD memiliki template perencanaan yang memandu guru dalam proses perencanaan desain belajar. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya itu pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Asnat Clara. Asnat, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Berikan contohnya dalam konteks pembelajaran SD. Andaikan kita ingin siswa mengetahui berapa hasil dari 7 dikurang 2 3/5 dikurang 3 1/4 itu berapa. Agar siswa mampu mengetahui hasil dari pertanyaan tersebut, maka siswa tentu perlu memiliki banyak contoh pertanyaan yang sama. Dengan pembelajaran bersifat induktif, guru tidak boleh memberitahu cara pengerjaannya terlebih dahulu. Hal penting yang harus dilakukan oleh guru adalah mengupayakan agar siswa bisa mencari jawaban dengan mengkaji contoh, namun bukan dengan contoh yang ada. Semakin banyak contoh, semakin baik pula kualitas asosiasi yang dilakukan oleh siswa. Agar siswa mengumpulkan sebanyak mungkin contoh, guru perlu membantu siswa untuk tertarik dan tertantang untuk mengajukan pertanyaan. Guru harus mengupayakan agar siswa penasaran dengan hasil dari 7 dikurang 2 3/5 dikurang 3 1/4 itu berapa. Untuk itu, guru perlu memberikan contoh dan bukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Agar membuat siswa penasaran, guru juga bisa saja mengajak siswa bermain-main dengan penjumlahan dan pengurangan, dan menyinggung sedikit mengenai KPK. Maka siswa akan saling bertanya dan mencoba mengasosiasinya. Kalau dirangkai terbalik, rancangan pembelajarannya bisa dilakukan dengan cara yang pertama, siswa mengamati, kedua, siswa bertanya, kemudian mengumpulkan informasi, lalu mengasosiasi, dan terakhir mengomunikasikan. Dari uraian tersebut, tampak bahwa penggunaan backward design memberikan peluang besar untuk dilaksanakannya observation-based learning atau pendekatan saintifik. Dengan rancangan tersebut, siswa akan mengembangkan kemampuan berpikir induktif dan karenanya masih diperlukan lagi satu tahapan penting dalam pembelajaran matematika ala kurikulum 2013. Apa yang dicapai siswa dari belajar dengan pendekatan saintifik ini lebih banyak sebatas menghasilkan konjektur atau dugaan yang belum terbukti secara matematis. Tugas guru sesudahnya adalah membantu siswa melihat secara deduktif aksiomatis. Guru bisa meminta siswa mencari buku rujukan lain atau belajar dari sumber lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Asnat. Itulah beberapa jawaban dari kelompok kami mengenai tugas mendalami lebih jauh tentang framework UBD. Sebelum saya menyelesaikan presentasi kali ini, saya akan memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu mengenai understanding. Understanding artinya memahami atau pemahaman. Pemahaman adalah bagian penting dan utama dalam pendekatan understanding by design. Pengertian pemahaman sangat bervariasi. Menurut Grant Witness, pemahaman mempunyai beberapa pengertian, yaitu yang pertama penyimpulan yang bermakna, yang kedua pemahaman sebagai transfer, dan yang ketiga pemahaman belajar dari pemahaman yang salah. Selanjutnya itu transfer merupakan proses perpindahan pengetahuan yang dimiliki guru ke siswa. Ketika guru memiliki kemampuan transfer yang baik, maka siswa dengan mudah memahami pengetahuan yang diberikan oleh guru. Kemampuan transfer ini juga dipengaruhi oleh kemampuan berkomunikasi guru. Dengan komunikasi yang baik, guru dapat mentransfer pengetahuan yang dimiliki dengan cara-cara yang inovatif dan penggunaan bahasa yang efektif. Selanjutnya itu ada assessment. Assessment adalah proses pengumpulan data.
bukti dan menelaah kebutuhan, keunggulan, kemampuan atau abilitas dan deskripsi pencapaian perkembangan dan belajar peserta didik. Asesmen merupakan istilah umum yang meliputi semua metode yang biasanya dipakai untuk menjajaki untuk kerja peserta didik secara perseorangan atau kelompok kecil. Hubungan asesmen sebagai bukti dengan transfer sebagai indikator dari understanding adalah bahwa asesmen sebagai bukti apakah peserta didik dapat memahami pengetahuan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ada model desain pembelajaran understanding by design. Understanding ini sendiri berarti pemahaman, yang jika disimpulkan pendekatan ini bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang meningkatkan pemahaman siswa. Demikian kesimpulan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi untuk jawaban mengenai penugasan nomor 3 kami akhiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, baik kesalahan kata maupun kesalahan perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.